Oke, teman-teman, kembali lagi ya sama gua di YouTube kesayangan kalian seperti biasa. Kita seperti biasa akan bahas pengalaman gua dengan Chery Omoda E5 ya. Ini Omoda E5. Hari ini kita bahas kelebihannya, teman-teman. Kemarin kita udah bahas kekurangannya, hari ini kita bahas kelebihan dia. Ini apa sih? Real. Bukan seperti sales, bukan seperti brosur. Ini pengalaman gue pribadi, gue rasakan langsung naik mobil ini, teman-teman ya. Jadi gue udah pakai mobil ini hampir 2 tahun, teman-teman. Dari Februari 2024. Langsung tuh batch pertama gue beli mobilnya ya. Dan sekarang gue mau bahas kelebihan mobil ini, apa yang gue rasain selama 2 tahun pemakaian kurang lebih ya tadi ya. Nah, yang pertama, kelebihannya langsung, kita nggak usah lama-lama. Mobil ini secara desain, ini alasan utama gue beli mobil ini sebenarnya. Gue suka banget sama desainnya yang elegan, sporty, teman-teman. Jadi Omoda ini desainnya anak muda banget ya. Jadi gue sih ngerasa desainnya ini cocok sama gue suka ya. Cool, elegan, anak muda ya. Jadi fresh gitu ya. Jadi lekukan-lekukannya itu modern, tapi tidak terlalu yang seperti robot. Jadi masih elegan gitu. Itu desainnya, teman-teman. Kelebihan utamanya yang bikin gue beli Omoda E5 ini. Yang kedua, yang bikin gue beli Omoda E5 ini, teman-teman, kelebihannya juga yang sudah gue rasakan ya. Ini real. Jadi tidak hanya seperti diklaim di kertas. Itu adalah range dari baterai mobil ini, teman-teman. Mobil ini memiliki mobil EV ya. Ini full EV. Nih pelatih biru ya. Itu memiliki baterai 61 kWh, teman-teman. Dan itu tidak hanya klaim di kertas, memang real baterainya seperti itu. Dan secara range tempuh, jarak tempuhnya itu gue cukup puas karena gue dapat 450 dan itu stabil selama kurang lebih ya hampir 2 tahun ini. Tapi secara degradasi baterai itu memang ada. Cuman dari Chery pun, karena gue beli ini mobil termasuk 1000 pertama ya, gue dapat battery lifetime warranty. Jadi selamanya diganti, teman-teman, kalau rusaknya hanya berdasarkan pemakaian gitu. Selanjutnya, kelebihannya lagi yang gue rasain pada saat gue nyetir mobil ini ya, itu fitur ADAS-nya, teman-teman. ADAS mobil ini sudah sangat canggih. Jadi buat kalian yang masih skeptis dengan mobil dari China ya, masih pakai mobil dari Jepang, Eropa, kalian coba dulu. Kalian coba dulu mobilnya, kalian pakai dulu ADAS-nya, kalian rasain sendiri. Karena ADAS-nya ini menurut gua bener-bener smooth lah kita bilang. Jadi udah bukan yang beloknya itu ngasal ataupun bikinan dari teknologinya itu kurang bagus gitu. Itu sudah layak digunakan, teman-teman. Jadi gua pribadi setiap hari gua kerja, gua lewat jalan tol selalu gue nyalain. Tidak ada hari sekalipun yang gua nggak nyalain ADAS-nya kalau gua lagi di tol. Tapi ini tidak berlaku ketika kita sedang berada di jalan bawah yang banyak motor ya. Gue masih agak skeptis lah. Tapi ini juga bersambung dengan kelebihan mobil ini yang selanjutnya ya, ketiga atau keempat tadi. Itu adalah softwarenya, teman-teman. Softwarenya ini bisa terus diupdate ya. Jadi dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, mobil ini selalu mendapatkan update software. Contohnya, ADAS-nya waktu gue pertama kali pakai pada saat mobil ini keluar, itu belum dilengkapi dengan fitur parkir paralel gitu ya. Jadi untuk fitur untuk parkir paralel belum ada. Dan sekarang sudah diupdate dari software aja. Jadi kalian tinggal update software dan nanti parkir paralelnya sudah muncul fiturnya. Jadi di dashboardnya itu bisa ada tampilan untuk kita electric parking brake-nya dimatikan gitu. Itu bisa. Jadi ada banyak fungsi-fungsi yang baru yang memang muncul setelah update software yang diberikan dari Chery secara berkala gitu. Jadi mobil ini nggak cuman desainnya aja yang baru, teknologinya pun terus diperbarui, teman-teman, dari produsennya sendiri gitu ya. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan Chery juga belum lupa dengan mobil ini, karena gue rencana pakai mobil ini lama, teman-teman ya. Udah lifetime battery kan, jadi secara software pun akan gue gue ekspektasi diupdate terus sama si Chery, karena gue akan pakai dalam jangka panjang juga gitu. Itu ya pesan buat Chery Team gitu. Nah terus kelebihan selanjutnya, selain tadi ADAS-nya yang udah kita bahas, jadi sistem ADAS-nya itu oke banget dan bisa gue pakai tiap hari. Ada juga kelebihan yang gue rasakan lagi adalah dari sisi fitur, teman-teman. Mobil ini tuh kaya banget akan fitur. Jadi nggak hanya ADAS ya, di luar ADAS itu dia ada double glass window ya. Jadi suara dalam mobilnya itu kedap. Dan juga ada interior desain disertai dengan dashboard dan layar yang menurut gue pribadi itu cukup oke. Jadi kalau gue pada saat gue beli mobil ini, gue tuh emang udah jatuh cinta dengan dashboardnya. Tapi balik lagi, seperti yang gue bilang di video sebelumnya tentang kekurangan, itu ada sedikit
yang bisa diimprove, yaitu kebanyakan tombolnya ini teman-teman. Cuma kan karena mobil ini sudah tercetak seperti ini ya, menurut gue itu sebuah kekurangan yang minor lah, tapi ya worth to mention di kekurangan, walaupun desainnya bagus gitu. Mobil ini juga dengan desain interior yang bagus, eksterior yang oke gitu ya teman-teman ya. Torsinya pun oke teman-teman. Jadi kalau mobil listrik ya, menurut gue tarikannya, manuvernya itu penting. Dan di mobil Omoda e5 ini, gue mendapatkan tarikan torsi yang menurut gue itu kencang teman-teman. Jadi kalau kita kebiasaan naik mobil mesin, kita transisi ke mobil listrik, apalagi kalian langsung pakai Omoda e5, itu menurut gue awal-awal akan kaget, tapi lama-lama tarikannya itu enteng dan enak menurut gue. Makanya ketika gue sudah pakai Omoda e5 lebih dari 1,5 tahun ini, udah hampir 2 tahun, ketika gue coba kembali ke mobil mesin teman-teman, misalnya gue minjem mobil temen gue, atau gue ada keperluan nyetir mobil mesin, itu gue merasakan perbedaannya. Jadi kalau kalian mau transisi, bisa dibilang mobil listrik ini tarikannya itu yang paling jos ya. Setelah itu di bawahnya sedikit itu ada PHEV atau kita bilang hybrid. Nah mesin tuh paling nge-lag teman-teman. Jadi ketika kita ngegas, torsinya nih nggak langsung. Torsinya nih ngisi dulu ya kan, muter dulu mesinnya baru jalan. Nah kalau ini kaki kita gas nih, seng langsung gitu. Jadi dia direct dan tarikannya itu langsung bisa kita rasakan. Nah ini kelebihannya, kenapa gue bilang kelebihan? Karena kalau di jalan, gue sudah terbiasa dengan itu ya. Awal-awal emang agak sulit, tapi kalau udah terbiasa, kita bisa kontrol mobilnya lebih direct dan lebih langsung teman-teman. Itu kelebihan secara performance yang gue rasakan di Omoda e5 ini. Ya, terus kalau kita bilang lagi kelebihannya secara overall, ya mobil ini tuh memang didesain untuk city car teman-teman, atau dalam kota ya. Jadi kalau kita pakai di dalam kota, maneuverability-nya, lanjutan dari performance tadi, kita pakai di tol itu enak banget, jalannya mulus, mobilnya mulus, handlingnya enak gitu. Jadi semuanya tuh saling, kita bilang fiturnya saling memenuhi satu sama lain. Tapi ya lain cerita ya kalau kalian bawa mobil ini di tempat off-road ya gitu. Tadi gua di set ini aja nih masuk nih agak off-road, itu memang lumayan ada guncangan gitu. Tapi kalau kalian lihat dari sisi performance, menurut gue mobil ini oke banget ya teman-teman ya, dengan harganya. Walaupun udah turun, tapi masih oke kok. Masih gue rasakan manfaatnya sampai detik ini gitu. Terus selanjutnya, gue mau bahas tentang pajaknya teman-teman. Ini penting nih, pajak mobil ini nih murah sekali teman-teman ya. Jadi untuk mobil waktu itu gue belinya sekitar 490 jutaan awalnya ya. Sekarang sudah jadi 300 something ya. Udah, ini kalau second udah 350 teman-teman. Tapi pajaknya kalau kalian lihat per saat ini kemarin gue bayar itu masih sekitar 450 ribu lah, di bawah 500 ribu teman-teman. Bayangin, mobil hampir 500 juta, pajaknya nggak sampai 500 ribu. Bisa kalian bayangin itu menghemat pengeluaran gue tiap tahun berapa banyak ketika kita bandingkan dengan mobil pada umumnya gitu ya. Di luar pajak, mobil ini pun udah plat biru seperti biasa. Di Indonesia regulasinya masih dapat ganjil genap, itu sangat membantu gue. Ini berlaku untuk semua mobil listrik juga ya teman-teman ya. Mudah-mudahan insentifnya nggak akan dicabut sampai ya 2030 mungkin, dan selamanya kalau bisa gitu. Itu untuk kelebihan dari mobil listrik, terutama yang gue pakai ini Omoda e5 tadi kan. Di luar itu juga ya gue juga merasakan benefit seperti listrik dan kinerja dari manfaat hemat yang diberikan lah gitu ya. Jadi kalau kita pakai mobil listrik teman-teman, dibandingin dayanya kita pakai bensin ya, apalagi bensin sekarang lagi susah nih ya. Dari pemerintahan banyak regulasi baru apa. Nah, listrik itu ketika kalian sudah punya wall charger, semuanya udah beres teman-teman. Listrik gua sebulan kurang lebih nggak sampai 500 ribu, atau kadang-kadang 500 ribu, 600 ribu lah. Itu kalau di-compare dengan mobil mesin atau mobil pada umumnya ya bisa jutaan. Mobil listrik ini gue pakai tiap hari loh. Jadi kita bilang kalau sebulan itu 500 ribu aja, itu sudah sangat murah menurut gue teman-teman. Dibanding dengan kalian effort isi bensin lagi, ngantri waktu lagi, ya kan? Kalian effort lagi nanti ada lagi lah maintenance untuk cap mesinnya, untuk bensinnya gitu. Ada residu-residu ya kan? Oktan-oktan ini kan lagi jadi perbincangan gitu ya. Tapi konteksnya listriknya pokoknya menurut gua hemat dan juga efisien di mobil ini. Itu yang gua rasakan ya teman-teman ya. Jadi sekali cas 100 ribu, 120 ribu to be exact ya. Itu bisa kita pakai jalan sekitar 450 kilometer teman-teman. Itu murah banget. Kalau dibagi per rupiah per kWh-nya nanti gue cantumin ya, itu 120 ribu dapat 450 kilometer. Itu tuh
gila sih menurut gua sih gitu. Ini cukup gong nih kalau di mobil ini kelebihannya. Jadi mobil ini tuh punya fitur yang sangat gua pakai dan gua pakai tiap hari, yaitu IOV ya, atau Internet of Vehicle, atau kita bilang Carling-O. Nah, mobil ini tuh punya aplikasi. Jadi kalau kalian mau beli mobil Omoda, di bagian pintu sampingnya, di bagian penumpang, itu kalian akan dipasangin sebuah modul secara gratis oleh Chery yang udah ada SIM cardnya teman-teman. Jadi dia akan nge-link dan bisa kita buka dari handphone kita pribadi. Jadi kalian tinggal install aplikasi, nanti bisa kita buka. Nanti gue akan tampilin di layar untuk Carling-O-nya seperti apa. Jadi fungsi yang sering gue pakai dan sering gue gunakan ketika gue di kantor, teman-teman ya. Gua itu sebelum gue masuk ke mobil di basement atau di lantai atas di P1, P2 gitu ya, kita lagi di dalam mall atau di dalam gedung, bisa kita nyalain dari jauh, teman-teman. Kita nyalain, mobilnya udah dingin. Jadi kita masuk, udah nggak panas-panasan nih. Kalau kayak di luar gini kan panas nih. Kita nyalain dulu, dia langsung udah dingin gitu. Dan itu pun bukan mesinnya yang nyala, hanya AC-nya teman-teman. Itu bisa kita atur, mau mesinnya yang nyala, mau AC-nya doang yang nyala, mau lampunya nyala, mau kacanya kebuka, semuanya bisa. Itu ya. Itu kepake banget. Yang kedua gue sering pakai di Carling-O ini juga, gue mau ngecek daya atau sisa baterai mobil gue berapa. Jadi dia itu selalu terkonek dengan handphone smartphone kita teman-teman, mobil ini. Bisa langsung kita cek selama kita ada sinyal internet ya. Jadi kita bisa langsung ngecek bahkan sampai dengan sisa daya di mobil ini ada berapa. Tekanan bannya pun bisa teman-teman, karena udah ada TPMS ya, Tire Pressure Management System, itu udah connect ke sistemnya dan bisa kita cek langsung di handphone kita. Semuanya pokoknya oke. Bahkan mobil ini bisa memberikan warning ketika kita set warningnya kalau kita pergi terlalu jauh dari mobil ini atau seperti apa, itu bisa di custom di Carling-O kita teman-teman gitu. Jadi kelebihan-kelebihan yang gue sebutin tadi, semua kelebihannya itu gue rasakan langsung dari sisi gue sebagai pemakai mobil Omoda E5 ini, user biasa ya, seperti teman-teman, dan tidak dibayar, dan memang gue rasakan secara real manfaatnya gitu. Tapi balik lagi, mobil ini pun tidak sempurna, dia punya kekurangan. Kalau kalian belum cek kekurangannya, ada di video sebelumnya ya teman-teman ya. Itu tentang kekurangan Omoda E5 selama gue pakai kurang lebih 2 tahun juga gitu. Oke, gue rasa untuk kelebihan-kelebihannya itu sudah cukup, dan sudah cukup banyak juga ya. Selebihnya akan gue update lagi berkala. Jadi kalian jangan lupa subscribe di channel gue, karena apapun kelebihannya, kekurangannya akan langsung gue sampaikan apa yang gue rasakan tanpa gue sensor-sensor lah kata-katanya gitu. Kalian komentar juga boleh. Jadi kalau ada kelebihan yang kalian rasakan, kekurangan yang kalian rasakan ya teman-teman ya, nanti bisa kita diskusi di bawah gitu. Bisa kita simpulkan sebenarnya Omoda ini ya kembali ke preferensi masing-masing. Apakah teman-teman setuju dengan gua terkait kelebihannya atau tidak setuju, itu balik ke teman-teman. Kekurangannya pun sama. Jadi ya balik lagi, menurut gua kalau masalah mobil, terutama mobil listrik ya teman-teman ya, yang belum terlalu umum di Indonesia, itu memang kembali ke kegunaan juga. Contoh, teman-teman tinggalnya di luar pulau, ya itu menurut gue agak kurang pas kalau kita pakai di tahun 2025. Tapi kalau dalam kota itu sudah cukup pas gitu. Ya pokoknya kita bisa sharing lah di kolom komentar ya teman-teman ya, terkait apa yang teman-teman rasakan juga gitu. Ya udah, cukup deh, udah kita tutup aja, nggak usah lama-lama. Paling itu dulu dari gue hari ini. Gue William Munarto, peace out dulu ya teman-teman ya. Kita ketemu di video YouTube selanjutnya. Thank you.